Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman, kembali lagi dengan teacher dan sekarang kita akan belajar tematik 1G, masih di subtema 1. Pembelajaran 2 dan 3. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran 2 dan 3. Yang pertama, kita ke pembelajaran 2 terlebih dahulu ya teman-teman. Di halaman 8, mari kita mengamati kegiatan keluarga Nina secara bersama-sama. Nah, teman-teman, apa yang sedang dilakukan oleh keluarga Nina? Ya, betul, mereka sedang bekerja sama membersihkan lingkungan rumah ya. Nah, teman-teman, di sana banyak benda mati ataupun benda hidup ya. Nah, teman-teman bisa amati gambar yang ada di halaman 8. Teman-teman lingkari manakah benda mati atau benda hidup. Oke teman-teman, bisa dikerjakan ya di halaman 8. Lanjut di halaman 9. Di halaman 9 ada Nina yang sedang memberi makan dan minum kelinci. Nah, teman-teman, di sana Nina sangat menyayangi kelincinya, makanya ia merawatnya dengan cara memberi makan dan minum. Dan kelinci itu pun sangat lincah. Ia melompat ke sana kemari. Semakin lama kelinci semakin tumbuh dan besar. Berarti kelinci itu termasuk makhluk hidup ya. Karena ketika ia diberi makan, ia dapat tumbuh besar. Nah, teman-teman, di gambar yang kedua ada Adi yang senang bermain robot-robotan. Robot-robotan itu tidak bisa bergerak sendiri. Robot-robotan itu bergerak jika ia diberikan baterai ya. Berarti robot tersebut adalah benda mati. Kenapa? Karena robot tersebut tidak dapat bergerak dan juga tidak bisa diberi makan atau minum. Nah, teman-teman, setelah itu teman-teman bisa melingkari ciri-ciri benda hidup. Di halaman 9 sudah disediakan kotak-kotak ya dan berisi kata-kata. Nah, teman-teman bisa melingkari kata tersebut dengan ciri-ciri benda hidup. Oke? Teman-teman, ketika Nina senang memelihara hewan, ada ibu Nina yang sedang merawat ibu Nina senang merawat tanaman. Nah, teman-teman, kita bisa buka halaman 10. Tanaman tumbuh dengan subur. Meskipun tidak berpindah tempat, tanaman termasuk benda hidup. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui ya bahwa tanaman itu adalah termasuk benda hidup. Kenapa? Karena tanaman itu membutuhkan makanan dan tanaman juga bisa tumbuh, tanaman juga bisa berbunga dan menghasilkan buah. Nah, teman-teman sudah tahu ya kalau tanaman itu adalah termasuk benda hidup. Meskipun dia tidak bisa bergerak, tapi dia bisa tumbuh dan menghasilkan bunga atau buah. Nah, teman-teman, di halaman 10, tanaman apa saja sih yang dirawat oleh ibu? Nah, ada bunga matahari, ada bunga mawar, ada juga pohon mangga yang sedang berbuah ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke halaman 11.
Teman-teman, di halaman 11 ada anak-anak yang sedang berjalan dan berlari. Bagaimana mereka berjalan dan berlari? Yaitu menggunakan kaki kiri dan kaki kanan dengan cara melangkah secara bergantian dan mengayunkan mengayunkan tangan kanan dan kiri secara bergantian juga. Nah, teman-teman, yang dilakukan anak tersebut adalah bergerak ya. Nah, anak-anak tersebut termasuk makhluk hidup karena mereka dapat bergerak. Teman-teman, untuk halaman 11 akan dijelaskan lebih jelasnya lagi oleh Teacher Yusuf nanti ya. Setelah kita belajar, saatnya kita akan berlatih. Di halaman 12, teacher akan bacakan nomor 1. Perhatikan gambar-gambar berikut, lalu warnailah jawaban yang tepat. Nah, teman-teman, di situ ada gambar burung dan ada gambar sepeda. Apakah burung tersebut termasuk makhluk hidup? Ya, jika dilingkari ya. Apakah makhluk tersebut bergerak? Jika iya, dilingkari iya ya. Terus, apa makhluk tersebut memerlukan makanan? Dan apa makhluk tersebut bisa tumbuh? Nah, teman-teman bisa melingkarinya ya. Dilingkari satu saja antara jawaban iya atau tidak. Nomor 2, tuliskan nama dan ciri dari benda-benda berikut. Berilah tanda checklist pada gambar benda tidak hidup. Nah, teman-teman, di bawah di nomor 2 ada gambar kipas angin, bunga, kucing, dan kursi. Apakah benda tersebut termasuk makhluk hidup atau tidak, atau benda mati? Nah, teman-teman bisa menuliskan namanya kemudian dan ciri-cirinya. Setelah itu, teman-teman bisa memberikan tanda checklist pada gambar benda tak hidup. Soal di halaman 13, nomor 3, salinlah kalimat berikut dengan huruf tegak bersambung. Nah, teman-teman, di situ teacher sudah memberikan contoh ya, bagaimana sih huruf tegak bersambung itu. Teman-teman bisa mengikutinya ya. Ditulis kalimat tersebut ditulis kalimat tersebut dengan huruf tegak bersambung. Nomor 4, lingkarilah gambar benda yang termasuk benda tak hidup. Teman-teman bisa melingkarinya ya pada benda yang tak hidup. Lanjut ke halaman 14. Di halaman 14 kita akan belajar tentang sila Pancasila keempat. Nah, teman-teman, di sana ada Tony yang senang memelihara hewan. Dia senang memelihara ikan dan kucing. Ikan dan kucing adalah hewan dan hewan itu termasuk makhluk hidup. Nah, kemudian di situ ada kepala banteng yang menunjukkan simbol sila Pancasila keempat. Teman-teman pasti sudah tahu bahwa banteng itu adalah makhluk hidup ya. Karena banteng itu bisa tumbuh dan bisa bergerak, kemudian bisa juga makan. Nah, teman-teman, karena banteng juga memerlukan makan. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup, sama seperti Nah, teman-teman sudah tahu ya, banteng itu adalah simbol sila Pancasila keempat. Nah, teman-teman bisa membaca bunyi sila Pancasila keempat. Ya, apa itu? Ya, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di halaman 4 itu banyak kotak-kotak yang kosong. Nah, itu adalah bunyi sila Pancasila keempat, tetapi masih banyak kata-kata yang kosong pada kotak tersebut. Teman-teman bisa melengkapinya ya dengan kata-kata yang hilang. Mari kita lanjut ke halaman 15. Teman-teman bisa melihat di sana banyak makhluk hidup.
ya, yaitu banyak hewan, dan hewan tersebut adalah termasuk makhluk hidup karena hewan tersebut memerlukan makanan dan hewan tersebut juga dapat bergerak. Dan gerakan mereka berbeda-beda. Di sana ada ikan yang di dalam akuarium, kemudian ada kucing, dan di bawahnya ada kelinci, kemudian ada ikan paus, dan yang terakhir ada burung. Nah, teman-teman perlu ketahui ikan itu bergerak dengan berenang. Kalau kucing itu bergerak dengan berjalan atau berlari. Kemudian kalau kelinci itu bergerak dengan apa? Iya, melompat. Kalau ikan paus dengan bergerak. Kalau burung itu, ikan paus itu bergerak dengan cara berenang. Nah, kalau burung itu bergerak dengan cara terbang. Nah, teman-teman bisa membuat kalimat tentang gerakan hewan pada gambar berikut. Tadi teacher sudah sebutkan ya, kelinci bergerak dengan apa, dengan cara apa. Kemudian ikan paus bergerak dengan cara apa, dan burung bergerak dengan cara apa. Oke? Di halaman 16 terdapat hewan, ikan, dan ayam. Nah, ada berapakah ikan tersebut? Iya, ada 41. Kemudian kalau ayam ada berapa ya teman-teman? Nah, teman-teman bisa menghitungnya ya, kemudian mengisi banyak ayam ada, kemudian ditulis berapa. Ditulis dengan huruf ya. Kita lanjut berlatih pada pembelajaran 3. Kita buka halaman 17. Teacher akan bacakan. Nomor 1. Amatilah gambar di samping, lengkapilah teks berikut dengan memilih kata yang tersedia. Ini adalah, nah, teman-teman bisa melengkapi kata-katanya ya yang hilang, dan kata-katanya sudah disediakan. Teman-teman bisa memilih kata-kata tersebut pada kata yang ada di dalam kurung. Nomor 2, susunlah kata-kata berikut sehingga menjadi bunyi sila keempat yang tepat. Nomor 3, isilah dengan bilangan yang urut. Kemudian, nomor 4 yang ada pada halaman 18, perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman perhatikan gambar berikut. Ada A dan B. Teman-teman dihitung ada berapa kucingnya dan ada berapa ikannya, kemudian ditulis dengan menggunakan huruf ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini pelajaran hari ini. Semoga apa yang teacher jelaskan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Ingat 3M. Kemudian jangan lupa sholat 5 waktunya. Oke teman-teman, teacher akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.